Oke teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Iksan di channel Sanjay Vlog. Oke teman-teman, nah jadi di video kali ini kita agak gambling sedikit ya. Kita mau bahas tentang permainan yang saat ini lagi gempar, yang saat ini lagi banyak dimainkan oleh anak-anak, dewasa, bahkan orang tua ya, yang sempat digemparkan bahwasanya mainan ini itu bisa membahayakan diri kita. Bahkan juga ada anak-anak yang masuk rumah sakit, yang sampai meninggal, dan bahkan juga ada juga beberapa negara yang melarang game ini. Nah, saya pun juga nggak tahu kenapa game ini bisa segitu meledaknya. Bahkan ini permainan kita dulu waktu masih kecil ya teman-teman ya, dan sekarang mulai gempar game ini. Oke, langsung aja kita lihat sejarahnya. Oke, lato-lato dari senjata berburu viral menjadi mainan. Nah, sejarah lato-lato itu dari sebuah senjata berburu khasnya Argentina, teman-teman. Nah, namanya itu bolas ataupun boleadoras. Nah, susah kali sih namanya. Nah, para gechas atau kobo Argentina ya, itu memakainya untuk berburu hewan. Nah, lato-lato itu diikat ke tali dan dilemparkan ke sasaran. Oh, itu sejarahnya ya. Nah, seiring perkembangan zaman, lato-lato itu digunakan untuk melatih koordinasi tangan dan mata anak-anak. Oh, gitu. Kemudian lato-lato viral 60 tahun yang lalu di Amerika Serikat, namanya Cracker Ball. Oke. Demam lato-lato sampai ke Calcinetelo atau sebuah daerah provinsi kecil di Italia dengan populasi penduduk kurang lebih 12.832. Sejarawan Food and Drug Administration atau disebut dengan FDA Amerika Serikat, John Biswan, mencatat kepopuleran lato-lato membuat penduduk Calcinetelo menggelar kompetisi tahunan. Oh, sampai dibuat kompetisi, teman-teman. Nah, FDA Amerika Serikat sempat melarang lato-lato pada tahun 1971. Dianggap bahwa lato-lato itu berbahaya karena mengandung bahan kimia berbahaya terkontaminasi tangan. Child Protection and Toy Safety Act Amerika Serikat juga melarang penjualannya. Lato-lato lalu dibuat dari bahan polimer yang aman bagi anak-anak, tidak mudah lepas dan tidak mengandung bahan berbahaya. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi sejarah lato-lato dari senjata berburu viral menjadi mainan anak-anak. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas sejarahnya lato-lato, dan sekarang kita lato-lato yang dilarang di beberapa negara. Wow, ternyata lato-lato itu dilarang teman-teman ya. Oke, awal mulanya sejak tahun 1960-an. Nah, permainan lato-lato ini berasal dari Amerika Serikat. Disebut cracker, click ataupun clocks ataupun knockers. Oke. Terbuat dari kayu atau logam. Nah, lalu dibuat dari bahan tempered atau glass atau kaca atau kristal ya. Pada awal tahun 1970-an. Nah, jutaan crackers ini dijual di seluruh dunia. Nah, termasuk juga Indonesia, teman-teman ya. Nah, di Indonesia ini mulai populer pada tahun 1990-an. Nah, itu masa saya masih anak-anak, teman-teman, masih saya kecil, saya juga main ini ya. Oke. Dengan nama tek-tek ataupun kato-kato. Nah, kini permainan lato-lato atau lato-lato kembali digandrungi anak-anaknya, terutama setelah viral di media sosial TikTok. Nah, jadi viralnya lato-lato ini dia berawal dari TikTok, teman-teman ya. Nah, jadi viralnya lato-lato ini di Indonesia tuh berawal dari TikTok. Ya, biasalah, anak hits zaman now. Nah, oke, larangan. Kita masuk ke larangan, teman-teman ya. Yang pertama itu di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1966, Food and Drug Administration atau FDA yang mengatur keamanan mainan
rilis peringatan bahayanya cracker dan picu cedera sejumlah anak. Pada tahun 1969, FDA melarang penjualan crackers atau di pasaran. Melarang penjualan crackers atau lato-lato di pasaran. Oke, yang kedua negara Inggris. Nah, cracker masuk daftar mainan dilarang selama bertahun-tahun di seluruh penjuru Inggris. Oke. Pada tahun 1970-an, sejumlah anak mengalami patah pergelangan tangan. Bahan cracker juga bisa meledak sehingga pecahnya membahayakan dan gangguan kenyamanan banyak orang. Oh, itu larangan di Inggris ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu di Mesir. Nah, di Mesir itu pada tahun 2017 pelanggaran dikeluarkan karena permainan yang disebut sisi bal dianggap melecehkan Presiden Mesir. Oh, jadi lato-lato ini sempat dianggap melecehkan Presiden Mesir teman-teman. Yang nama presidennya itu Abdul Fattah el-Sisi. Oke, langsung aja kita ke korban-korban dari permainan lato-lato yang sempat viral ini teman-teman. Dan ini dia korban-korbannya. Nah, ini dia gambar pertama, itu manfaat dan resiko permainan lato-lato. Nah, orang tua wajib tahu katanya. Nah, di sini terdapat bendolan pada dahi anak-anak dan ini semua akibat dari permainan lato-lato yang saat ini viral. Kemudian lato-lato itu tertelan oleh anak-anak ini. Nah, ini dia gambarnya bahwa lato-lato telan. Jadi untuk anak-anak, untuk orang tua, mohon agar anak-anak diawasi. Oke. Jadi di gambar ini juga terdapat korban anak-anak itu di bagian alis teman-teman ya, nampak bendol parah banget sih. Dan itu ada captionnya. Oke, tuh lato-lato. Oke, gambar keempat nih terlihat memar sampai biru parah. Ini ya gambarnya teman-teman, bahayanya main lato-lato itu. Oke, di gambar selanjutnya yang kelima, ini di bagian dahi juga ya teman-teman ya. Ini anak-anak sampai biru bendol gitu akibat main lato-lato. Oke, mungkin ini akibat kurang pengawasan dari orang tua ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah ini juga bendol. Wih, gila. Oke, selanjutnya ini masuk rumah sakit teman-teman ya. Tuh sampai masuk rumah sakit. Nah, di sini kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share sekadar mengingatkan kejadian anak kelas 3 SD akibat main lato-lato pecah bola mata dan operasi di rumah sakit untuk mengangkat bola mata. Kejadian ini di Tarantau, Banten. Pau Benteng, sumber info dari keluarga korban. Waduh, gara-gara main lato-lato sampai mengakibatkan operasi. Waduh, ini udah parah banget sih. Nah, jadi lato-lato itu dari mainan yang tadinya niatnya untuk happy, enjoy, malah menjadi bencana buat anak-anak teman-teman ya. Nah, jadi itu tergantung dari kita sih masing-masing teman-teman ya. Walaupun bahaya, nggak selama itu bahaya ya. Tapi kalau bisa dihindari ya teman-teman ya. Karena ya kita sendiri yang nantinya bakalan repot dan kita sendiri yang bakalan rugi ya. Kalau bisa carilah permainan yang kiranya itu lebih enak dan bermanfaat ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.